Terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ada yang divonis bersalah, ada pula yang divonis bebas. Tak seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Apakah vonis ini sudah sesuai? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio ada mantan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Kanjuruhan, Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat sore. Selamat sore, Egan. Bung Joy, 2 dari 5 terdakwa dalam kasus ini divonis bebas. Tanggapan Anda? Ya, seperti kata teman tadi bahwa sistem keadilan di Indonesia ini absurd ya, di luar nalar, di luar logika. Saya yakin hakim-hakim itu tidak pernah mempelajari kasus Kanjuruhan secara penuh. Jadi ada tembakan gas air mata ke tribun yang jumlahnya lebih dari 20 dan menewaskan 135 orang, apa mereka itu nggak tahu itu angka 135 itu besar? Kalau para polisi itu katakanlah bebas, mereka tidak bersalah. Lalu yang bersalah hanya Suko Sutrisno, Abdul Haris, dan 1 orang polisi. Lalu dengan hukuman yang menurut saya juga sangat ringan. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian 135 orang itu? Masa hanya 3 orang itu kan absurd ya, tidak masuk nalar, tidak masuk logika, dan hakim-hakim itu harus dilaporkan ke Komisi Yudisial. Dan sejak sidang di mana para jaksa juga mendapat tekanan dari Brimob berupa teriakan-teriakan, pelecehan-pelecehan verbal, menurut saya itu juga bagian dari absurdnya keadilan di negeri ini. Kalau yang bertanggung jawab adalah aparat keamanan, aparat kepolisian, seperti inilah jadinya. Tidak ada yang bersalah menurut saya jadinya. Padahal 135 orang mati dan tangan mereka berdarah-darah. Lebih lanjut lagi sebetulnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini orang-orang di PSSI juga tidak pernah dijamah oleh ranah hukum. Inilah yang menurut saya ini sudah benar-benar absurd dan boleh saya katakan gila. Gila dalam arti keadilan di Indonesia ini benar-benar sulit bagi orang-orang kecil, gitu loh. Dan menurut saya ini awalnya juga dari sinyal politik Presiden Joko Widodo yang menurut saya sangat lemah dalam menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Karena sinyal yang dia berikan adalah jangan masuk ke ranah sepak bola. Dan itu sinyal politik menurut saya yang juga sangat absurd dan kita boleh menyalahkan semua ketidakadilan ini menurut saya kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kalau saya berpendapat demikian, karena saya hadir ketika tim independen pencari fakta melaporkan hasil dan Presiden Joko Widodo dengan entengnya mengatakan jangan masuk ke ranah sepak bola. Lalu kita harus masuk ke ranah apa? Itu pertanyaan besar saya yang sampai sekarang belum terjawab. Jadi saya kira mulanya dari sana. Bung Joy, melihat vonis yang begitu ringan dan bahkan ada 2 yang bebas, menurut Anda ada manfaatnya tidak sih membentuk TGIPF dan segala rekomendasinya itu? Bagaimana, Egan? Maaf. Ya, melihat vonis yang dirasa terlalu ringan, bahkan kemudian 2 di antara 5 terdakwa divonis bebas, Bung Joy, apakah ada manfaatnya kemudian membentuk TGIPF yang kemudian akhirnya mengeluarkan rekomendasi yang kemudian juga dibahas oleh media, meributkan mengenai keamanan yang sebetulnya harus diperbaiki. Menurut Anda ada manfaatnya tidak melihat vonis yang begitu? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Itu tindakan paling absurd yang dilakukan oleh seorang presiden Republik Indonesia. Membentuk tim pencari fakta, tapi kemudian sinyal politiknya begitu lemah. Tidak seperti kasus Sambo. Berkali-kali dia mengatakan harus terbuka, jujur, dan keadilan harus ditegakkan. Kasus Kanjuruhan hanya ditutup dengan jangan masuk ke ranah sepak bola dan sudah selesai. Tidak ada satu orang pun di PSSI yang bertanggung jawab. Bahkan para esko yang tangannya berdarah-darah dalam kasus Kanjuruhan, sekarang masih duduk juga di esko mencalonkan diri dan dipilih lagi. Jadi kalau hemat saya, ini negara ini memang sudah sangat absurd dalam hal penegakan keadilan. Terutama dalam kasus Kanjuruhan, 135 nyawa itu betul-betul menjadi statistik. Dan kalau Anda tanya lagi, ngapain ngebentuk pencari fakta itu, menurut saya juga absurd. Hal yang sama sekali tidak berfaedah bagi bangsa ini. Dan jujur saya harus katakan saya malu pernah menjadi bagian dari absurdnya Presiden Joko Widodo.
Bung Joy, dalam pertimbangan majelis hakim ya mengatakan bahwa tembakan gas air mata yang ditembakkan para personil Samapta hanya mengarah ke tengah lapangan, tidak kemudian berefek Itu langsung. bohong sama sekali. Fakta video yang beredar, kami juga menemukan fakta selongsong-selongsong yang ada di tribun. Bahkan kami juga menghitung jumlah tembakan itu ada 20 lebih yang membunuh 135 orang di Stadion Kanjuruhan. Dan sejak awal bahkan dari rekonstruksi memang tidak ada tembakan ke arah tribun, dan polisi telah membohongi seluruh rakyat Indonesia karena tembakan-tembakan itu yang membuat kocar-kacir Tribun 13 itu adalah tembakan gas air mata yang membuat mereka bertumpuk-tumpuk mati, tewas mengenaskan di pintu 13 adalah tembakan gas air mata. Jadi menurut saya ini kebohongan besar yang telah dilakukan oleh aparat keamanan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tembakan-tembakan itu ada dan kami sudah kumpulkan bukti, kami sudah serahkan kepada Presiden Joko Widodo. Bung Joy, saya tambahkan ya, menurut hakim gas air mata yang ditembakkan itu terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan. Secara tidak langsung ini mengatakan karena faktor angin inilah kemudian akhirnya eh, efek dari gas air mata itu tidak langsung ke arah penonton. Masuk akal atau tidak sih sebetulnya pertimbangan hakim ini? Tidak masuk akal, bahkan bukti-buktinya ada, video-videonya ada kok. Tim pencari fakta sudah dapat semua video. Kami masih menyimpan rekaman itu di kantor Pak Mahfud MD. Masih ada bukti-bukti itu. Ini Monardo, salah satu anggota tim kami, juga masih menyimpan bukti-bukti videonya, tembakan-tembakan yang sangat jelas ke arah tribun. Jadi hakim menurut saya mungkin matanya buta atau matanya tidak mau melihat fakta, tapi jelas-jelas bahwa tembakan gas air mata itu ada. Bung Joy, bisakah ini menjadi momentum untuk transformasi keamanan dalam stadion? Kalau putusannya seperti ini menurut saya absurd. Nggak bakal ada perbaikan apa-apa dalam soal keamanan stadion. Dan orang-orang PSSI yang tidak terjamah hukum itu juga membuat presiden yang sangat buruk bahwa siapapun bisa membunuh orang dengan peraturan-peraturan yang mereka tidak tegakkan sendiri tapi bisa terbebas dari segala tuntutan hukum. Dan ini di kemudian hari bisa terjadi lagi. Mudah-mudahan keluarga para hakim tidak terkena musibah itu, keluarga para polisi tidak terkena musibah yang menewaskan anggota keluarganya, sehingga mereka kemudian bisa, kalau mereka terkena keluarganya, mereka mungkin bisa tahu penderitaan 135 keluarga korban yang sekarang masih menurut saya sangat kecewa dengan keputusan pengadilan yang menurut saya sekali lagi absurd dan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Bung Joy, bagi anggota kepolisiannya seperti apa dengan efek seperti ini? Memberikan efek jera tidak? Memberikan pembelajaran tidak bagi pihak kepolisian untuk lebih hati-hati begitu dalam menerapkan standar keamanan dalam stadion? Jadi sebetulnya polisi pun dalam kasus Kanjuruhan boleh saya katakan kesalahannya hanya tidak terlalu besar. Kesalahan terbesar adalah justru orang-orang di PSSI yang tidak memberikan penjelasan secara mendetail, bahkan itu sudah berlangsung selama belasan tahun, puluhan tahun, bahwa polisi tidak boleh mempergunakan gas air mata di dalam lapangan, di dalam perimeter FIFA. Karena informasi itu tidak sampai kepada polisi, terjadilah penembakan-penembakan brutal oleh polisi kepada para penonton yang tidak tahu apa-apa di tribun stadion. Gitu loh. Inilah yang kemudian menjadi, kalau begitu yang salah siapa? Oke, polisi bersalah. Tetapi orang-orang di PSSI itu kesalahannya jauh lebih besar. Match komisioner yang tidak memeriksa pintu-pintu Stadion Kanjuruhan juga punya kesalahan yang luar biasa besar. Dan itu adalah PSSI. Gitu loh. Dan karena mereka tidak terjamah hukum, besok-besok lagi akan ada orang mati 500, akan ada orang mati 1000 di dalam stadion dan tidak ada yang bisa dipersalahkan. Karena pengadilan kita bobrok, rusak parah. Bung Joy, apakah akan ada yang dilakukan oleh teman-teman dari TGIPF dengan vonis ini? Tim kami sudah bubar. Saya hanya bisa melakukan
pembelajaran publik lewat media-media seperti yang saya lakukan sekarang ini, bahwa jangan sampai anak-anak kita bangsa Indonesia ini kembali menjadi korban di stadion, karena memang keamanan dan safety di stadion itu sangat tidak dijamin. Sangat tidak dijamin. Bisa saja terjadi penembakan lagi gas air mata dengan berbagai alasannya. Nanti hakimnya akan bilang tertiup angin lagi. Jadi ini dunia lawak di peradilan kita ini memang betul-betul absurd. Betul-betul tidak masuk akal, subtil. Sangat tidak bisa diterima oleh nalar. Dan saya mengimbau kepada para keluarga korban, 135 orang yang menjadi korban, Anda hanya boleh bersabar saja, menerima kenyataan pahit ini. Anda hidup di Indonesia dengan sistem peradilan yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat rusak. Tingkat keparahannya itu sudah betul-betul sangat rusak. Oke, Bung Joy, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.